Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami di hari yang lalu. Dan kami percaya hari ini pun Engkau akan selalu menyertai kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami dalam segala aktivitas. Dan mampukanlah kami ya Bapa untuk dapat melakukan semua yang baik di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam takut akan Tuhan. Dan kami akan terus belajar di dalam firman-Mu. Dan kami sebentar lagi akan mendengarkannya. Terangilah hati dan pikiran kami, mampukanlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 23 Januari 2024 tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 18. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aidoh do Kristus mate sahali alani akka dosa natigori humokop akka pargeduk. Asa ditogihon hita tu debata na terbunuh do ia dagingna alai dipangulu do anggo dodina. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita bisa melakukan atau berbuat kasih kepada semua orang. Sekalipun tidak semua orang menyukai kita, menerima kita, tetapi di dalam kasih Tuhan kita harus tetap memberikan yang terbaik bagi hidup kita dan juga bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus adalah kasih. Dia datang ke dunia ini adalah perwujudan kasih yang datang dari Allah kepada kita manusia. Bukankah kematiannya di kayu salib adalah pembuktian akan kasihnya yang besar kepada kita? Kita yang berdosa, kita yang seharusnya binasa, ditebus di dalam kematian Yesus Kristus, agar kita hidup dan beroleh kemenangan. Saudaraku, tentu pengorbanan Yesus ini adalah suatu teladan bagi kita. Renungan kita pada hari ini, Petrus secara khusus mengingatkan jemaat dan tentu juga mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam kasih perdamaian kepada semua orang. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 10-12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lihatlah saudara, betapa Tuhan menginginkan kita untuk terus berbuat baik, penuh kasih di dalam kehidupan kita. Janganlah kiranya kita mencari atau ingin mendapatkan pamrih
dari segala sesuatu yang kita perbuat. Mengapa? Karena kita sudah lebih dulu mendapatkan, menerima dari Tuhan yang dianugerahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah terus kita berbuat baik. Marilah kita terus menunjukkan kasih perdamaian kepada semua orang. Sekalipun memang tidak semua orang bisa menerima apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan di dalam kasih itu. Dan juga jika kita berpikir memang sangatlah tidak wajar jika kita tidak diterima karena kita berbuat baik, bukan? Seharusnya yang baik itu sudah pastilah diterima oleh banyak orang. Seharusnya lah yang baik kita kerjakan itu akan kembali pula dalam kebaikan kepada kita. Tetapi tidaklah demikian. Kebaikan orang-orang yang baik itu tidak selalu mendapat perlakuan baik dari banyak orang. Tetapi bagaimanapun perlakuan dunia ini merespon sikap hidup kita, itu tidak boleh memudarkan semangat kasih kita, semangat pengorbanan kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Sebagaimana Yesus Kristus yang datang ke dunia dalam penuh kasih, dalam pengorbanan, tidak semua orang suka akan kedatangannya. Justru banyak orang yang ingin kematian Yesus Kristus. Dan tentu di dalam sikap hidup yang baik, di dalam perbuatan baik, mungkin akan banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kita alami, bukan? Ya, memang sudah sewajarnya lah orang yang berbuat baik itu tidak harus menderita. Akan tetapi renungan kita pada hari ini mengingatkan kita, sekalipun di dalam perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, kita harus mengalami penderitaan. Dan berbagai-bagai pergumulan serta penderitaan itu bukanlah hukuman dari Allah atas segala perbuatan kita. Tetapi semua itu adalah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk memproses kehidupan kita, untuk memurnikan iman kita. Karena hanya di dalam penderitaanlah, hanya di dalam berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan hiduplah iman kita dapat dibuktikan. Di sanalah kita bisa menunjukkan kalau kita benar-benar beriman yang teguh dan tangguh kepadanya, sekalipun kesulitan datang dan pengorbanan untuk terus berbuat baik di dalam kehidupan. Itulah yang diperkenankan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kematiannya menjadi pendamai kita terhadap Allah. Yang tadinya jarak kita begitu jauh karena dosa, kini telah dipersatukan, diperdamaikan di dalam kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus membawa kita kepada Allah. Dan kiranya janganlah menjadi sia-sia. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi milik pewaris kerajaan surga. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami ya Bapa untuk tetap setia di dalam perbuatan baik di kehidupan kami. Sebagaimana pengorbanan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Teladan yang Engkau kasih menjadi teladan yang baik sesungguhnya untuk hidup kami. Mampukanlah kami Bapa agar kami dapat menyenangkan hati-Mu. Agar kami dapat menjadi anak-anak yang setia hanya kepadamu. Berkati kami, mampukan kami untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Biarlah kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Berilah firman-Mu ini menjadi kekuatan. Biarlah firman-Mu ini menjadi hikmat bagi kami untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan. Berikan kekuatan, semangat kepada saudara-saudara kami yang bergumul dan berjuang. Biarlah mereka tetap penuh semangat berharap kepadamu dan Engkau akan selalu memberkati mereka. Berikan penghiburan dan kekuatan, terlebih kesembuhan bagi mereka yang sakit. Biarlah kami selalu menyerahkan kehidupan kami, karena Engkaulah Allah yang Maha Kasih, kekal sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.